menetapkan Peggy sebagai tersangka dan menganulir 2 DPO ini sekaligus saya jawab ya. Yang pertama, saya yakinkan karena saya mantan Karawasidik ya, bahwa di saat gelar perkara itu, apalagi ini kan sudah diperhatikan oleh seluruh publik, itu melibatkan orang-orang yang handal di sana. Ada di situ Propam, ada di situ Intelkam, ada di situ Divisi Hukum, ada juga Bareskrim, termasuk penyidik yang menanganinya. Kemudian akan dihadirkan juga orang-orang yang berkaitan dengan itu untuk diminta keterangan-keterangan daripada yang bersangkutan. Setelah itu selesai, mereka keluar bahwa tim inilah yang melakukan penggodokan dan analisis. Nah, di dalam analisis tersebut ternyata terdapatlah benang merah bahwa Peggy berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang didapatkan oleh penyidik menetapkan dia sebagai tersangka, terbukti tersangka, ingat ya. Kemudian 2 DPO lagi ternyata benang merahnya, alirannya itu ternyata tidak menemukan titik temu bahwa dia sebagai pelaku, makanya dianulir. Ya kenapa seperti itu? Ya itulah saya katakan lu cepat memunculkan status DPO itu. Ya, saya nggak mau bela yang benar, salah benar-benar. Walaupun saya ini Purnawirawan Polri ya, seharusnya betul-betul sudah akurat. A1 dia tersangka, ternyata melarikan diri, munculkan DPO. Tapi pada saat dia belum maksimal atau belum bisa menemukan titik temu dia telah melakukan perbuatan tindak pidana, jangan dimunculkan DPO itu. Nah, akibatnya kan absurd. Sehingga netizen bertanya, kenapa seperti itu? Nah, dalam hal ini ya pihak kepolisian juga harus transparan, terbuka ya. Ya maaflah, memang ini dikatakan ketidakprofesionalan atau keterlambatan atau terlalu cepat mengambil langkah-langkah itu, silakan jelaskan kepada publik sehingga publik mengerti kalau seandainya menghujat itu resiko jadi polisi, resiko jadi penyidik. Nggak usah a priori anggap aja hujatan apa segala macam dari netizen itu merupakan cambuk. Itu kan kecintaannya kepada kepolisian, makanya mereka memberikan kritikan ketidakprofesionalan daripada oknum-oknum penyidik. Anggap cambuk, anggap itu motivasi sehingga polisi itu lebih bergeliat dan melakukan langkah-langkah progresif sehingga apa daripada harapan masyarakat bisa dilaksanakan dan bisa dituntaskan. Artinya udah standar SOP sendiri nggak Bapak melihat dengan adanya mungkin kan tadi kan Bapak mengatakan ada kesalahan-kesalahan juga dari pihak kepolisian, itu sebenarnya itu melanggar dari prosedur SOP sendiri nggak sih Pak? Kalau dikatakan melanggar prosedur SOP ya itu tinggal kita lihat benang merah. Kalau saya katakan tadi, saya rasa bisa ditangkap oleh media ya. Kalau saya katakan jangan terlalu cepat memunculkan DPO. Iya, setuju. Kalau betul-betul itu belum akurat, belum A1, belum ditemukan 2 alat bukti yang syah yang menetapkan seseorang bisa jadi tersangka. Nah, kenapa kok belum ditetapkan sebagai tersangka kok sudah DPO? Saya katakan kelemahan, saya katakan kurang profesional. Ya, kurang profesional ya. Seharusnya kalau profesional penyidik itu betul-betul melihat, memahami di mana benang merahnya, pantas dan layak enggak didudukan sebagai tersangka, pantas dan layak enggak langsung kita keluarkan DPO karena orangnya melarikan diri dan sebagainya. Karena dia tidak merasa dia tidak melarikan diri, tapi dikatakan melarikan diri, bisa saja kan terjadi kan. Tapi walaupun demikian, ini kasus sedang berjalan ya. Saya juga mengharapkan kepada seluruh netizen, doronglah kepolisian ini untuk menuntaskan permasalahannya. Kepolisian juga harus betul-betul menerima segala apapun tanggapan, kritisi, hujatan daripada masyarakat, bos a priori, karena itu tugas kita. Saya katakan kaki kanan daripada polisi ada di rumah sakit, ulangi ada di kuburan, kaki kirinya ada di rumah sakit. 1000 yang kau lakukan yang terbaik itu sudah hal yang lumrah, memang tugas polisi. Tapi sekali kau melakukan penyimpangan, nah kau harus terima dampaknya daripada masyarakat.